Ya, saudara, sedang viral peristiwa yang sebenarnya itu terjadi tanggal 21 Februari 2024 sore hari, kurang lebih jam 18 lebih begitu ya, lebih sedikit ini jam-jam orang pulang kerja begitu di stasiun Manggarai, saudara. Berdasarkan narasi yang saya baca ini ada suatu eskalator yang kemudian posisinya mati begitu, tiba-tiba ketika ada orang yang menggunakan eskalator mati itu untuk menuju ke lantai atas, tiba-tiba itu bergerak begitu ya ke arah bawah sehingga ini mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Tapi kalau kita lihat videonya ada juga beberapa yang berusaha untuk tetap mencoba menggunakan eskalator itu untuk naik begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, saudara, kita akan mencoba diskusikan dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Pak Tulus Abadi, yang saat ini tersambung lewat saluran Zoom. Pak Tulus, selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya, selamat malam, kabar baik. Baik. Terima kasih Pak Tulus sudah mau gabung di diskusi kita kali ini. Saya tadi sudah di awal udah kasih gambaran ya Pak ya bagaimana kronologi berdasarkan video yang kita lihat di media sosial begitu ya. Ya, Kalau menurut Pak Tulus ini gimana Pak? Ada catatan apa dari YLKI? ya kalau melihat paparan di video yang juga saya lihat baik di media sosial ataupun sharing dari beberapa teman, itu jelas satu kejadian yang fatal karena mengancam keselamatan penumpang KRL, ya. Hmm. Karena di situ penumpang dalam posisi bergerak menaiki tangga eskalator yang tadinya mati atau berhenti, tiba-tiba eskalator itu kemudian on dalam posisi yang sebaliknya, ya. Jadi penumpang atau konsumen naik dengan menaiki tangga yang tadinya off, tiba-tiba eskalator bergerak dengan arah turun sehingga banyak konsumen yang terpelosok atau sebagian juga terbanting. Ini jelas mengancam keselamatan pengguna, ya, mengancam konsumen karena bisa membahayakan si penumpang itu yang menuju KRL ataupun bahkan bisa mengancam nyawa gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini apapun alasannya merupakan satu keteledoran yang cukup serius dari pihak stasiun di Manggarai. Nah, ini harus diusut Hmm. eh, apakah kesalahan teknis dari eh, karyawannya, petugasnya yang sedang maintenance ataupun juga faktor-faktor lainnya gitu. Ini yang saya kira Oke. harus ditemukan penyebab dari kejadian tersebut. Jadi saya kira Kepala Stasiun Manggarai dan juga pihak manajemen KCI, ya, Hmm. harus transparan menjelaskan ini kepada publik dan kemudian eh, mengganti rugi atau memberikan kompensasi kepada konsumen atau penumpang yang waktu itu mengalami jatuh, yang misalnya sakit atau luka dan seterusnya. Kira-kira Nah, begitu, Mas gambarnya. kalau sejauh ini YLKI udah dapat belum Pak? Maksudnya informasi yang masuk begitu ke YLKI ini, kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa kok eskalatornya mati? Apakah sedang memang dimatikan, tidak dioperasikan sementara atau memang lagi under maintenance atau seperti apa informasi yang didapatkan oleh YLKI? Ya, sejauh ini pihak manajemen kereta api khususnya KCI ataupun stasiun Manggarai tidak atau belum memberikan update kepada YLKI terkait dengan kejadian tersebut dan juga saya lihat belum memberikan update kepada masyarakat baik melalui media ataupun jejaring yang ada. Seharusnya Hmm. kejadian itu langsung diberikan klarifikasi pada masyarakat, pada pengguna KCI sehingga tidak tidak menimbulkan satu satu dugaan-dugaan yang lebih dalam gitu. Tetapi Betul, apapun betul. alasannya Hmm. seharusnya ketika posisi eskalator itu posisi off, ya tentu harusnya betul-betul off sehingga tidak ada kejadian kemudian dihidupkan secara tiba-tiba oleh teknisi yang sedang memperbaiki dan kemudian mengalami satu eksiden itu atau bisa jadi kemudian eh, secara teknis mungkin eskalator itu eh, mati listrik tiba-tiba listriknya nyala. Tapi apapun kejadian itu adalah satu satu kesalahan dan satu keteledoran dari teknisi atau manajemen di stasiun Manggarai tersebut. Oke, Pak Tulus, tapi kalau saya coba lihat itu ya beberapa komen, saya melihat video itu jujur di Instagram Pak, itu dari beberapa komen saya baca ada warganet yang mengatakan ini mungkin mungkin nggak ya eskalator itu mati, tapi kemudian karena banyak orang yang melewati eskalator mati itu, kemudian karena beban, kemudian dia bergerak ini ke arah sebelah kiri. Itu analisa itu mungkin nggak sih kalau dari sudut pandang YLKI? Ya, makanya itu harus ada penjelasan teknis ya.
karena kita tidak Mm-mm. bisa menduga-duga. Secara teknis itu sejauh yang kita sering alami itu tidak bisa seperti itu ya, karena kan kita Mm. juga pernah melewati eskalator-eskalator yang mati ya, apakah di mall ya atau bahkan kadang di bandara, itu kemudian kita menggunakan eskalator yang posisi off dan itu aman-aman saja, artinya tidak melorot ke bawah. Jadi dugaan Mm. melorot ke bawah itu saya kira juga secara teknis bisa dibantah ya, karena itu hal yang memang barang itu bisa bergerak ketika ada listrik dan bisa bergerak ketika memang dalam posisi yang tidak ada gangguan. Nah, saya lihat Mm. mungkin karena saya dapat juga update dalam kasus yang lain di stasiun Bekasi, itu kan juga selama ini eskalatornya mati, ya. Betul, Dan kemudian ya. saya tanyakan ke pihak eh, kereta api bahwa alasannya karena onderdil-onderdil yang ada, atau spare part yang ada, belum bisa dibeli, harus menunggu beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan dari impor. Nah, ini kan menurut saya juga eh, bisa aja kejadian itu juga terjadi di Manggarai, ya, yang sama-sama satu perusahaan. Tetapi ini tentu juga tidak dijadikan alasan kepada konsumen atas kejadian itu untuk menjadi alasan pembenar bahwa spare part-nya belum ada dan kemudian under maintenance dan segala macam. Seharusnya sekali lagi ketika itu kejadian maka eh, tidak terjadi apa tiba-tiba eskalator itu on. Dugaan saya mungkin petugas lalai di dalam on off-kan eskalator itu yang tadinya dalam posisi maintenance tiba-tiba di on-kan sementara ada eh, orangnya gitu. Tapi apapun Ah, alasannya itu harus diberikan penjelasan yang lebih clear kepada masyarakat. ya, yang saya catat satu hal ini penting disampaikan oleh Pak Tulus barusan, saudara, eskalator itu bergerak karena listrik begitu ya, bukan karena beban, karena memang sudah Ya, settingannya seperti itu ya, Pak betul. Tulus. Tapi begini, kalau kita lihat video yang beredar ya, Pak Tulus, kalaupun memang eskalator itu sengaja mati dengan alasan apapun ya, karena memang tidak dioperasionalkan untuk sementara, atau sedang under maintenance, atau sedang dalam perawatan, kita lihat di situ tidak ada rambu larangan begitu ya, penghalang supaya orang itu tidak melewati eskalator itu. Dan yang kedua saya lihat ketika peristiwa itu terjadi ada petugas keamanan di situ. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu hal yang juga bisa dipertanyakan ketika memang itu untuk demi keselamatan eskalator yang mati tidak dilewati, kenapa satu tidak ada rambunya, yang kedua ada petugas keamanan tapi tidak mengingatkan? Apa catatan Anda, Pak Tulus? Ya, memang seharusnya ketika eskalator itu mati, kan di stasiun-stasiun yang saya lihat, apakah itu di Manggarai ataupun juga di Jatinegara atau bahkan yang paling besar itu di Gambir, itu kan ada tangga darurat ataupun tangga yang non eskalator. Sehingga ketika eskalator mati, itu memang paling aman adalah menggunakan tangga yang konvensional. Dalam ini tangga yang terbuat dari apa undaan-undaan yang ada di stasiun tersebut. Nah, kalau mati seharusnya memang ada tanda atau rambu dilarang melewati eskalator itu atau ditutup dengan alat penanda tertentu sehingga si konsumen tidak melewati eskalator yang posisi sedang mati. Nah, ini menurut saya juga bagian dari keteledoran dari petugas di situ sehingga harusnya ketika eskalator mati itu maka ada akses tangga tangga yang konvensional atau tangga darurat yang bisa dilewati oleh para penumpang gitu. Oke. Paling tidak kalau memang itu eskalator setidaknya belum bisa digunakan, belum bisa dipakai, paling nggak ada ya petugas mengingatkan jangan dilewati atau dipasang semacam traffic cone begitu atau garis lah ya Pak, semacam garis polisi begitu supaya tidak digunakan dilewati. Pak Tulus, eh, ini kan kalau kita lihat jamnya terjadi jam 18:05 ya, jam-jam segini lah Pak ya, kejadiannya kemarin sore. Jam-jam orang pulang kerja kita lihat kepadatannya itu banyak orang di situ kita kalau di video. Terakhir Pak, apa yang menjadi himbauan dari YLKI kepada pihak stasiun, kepada pihak jasa penyedia pelayanan transportasi umum publik begitu ya, tidak hanya kereta, untuk kemudian ke depan ini jangan sampai hal serupa terjadi, safety-nya harus seperti apa? Dan juga kepada para konsumen, para masyarakat juga. Ya, pertama kalau saya merujuk kejadian di stasiun Bekasi dengan alasan spare part-nya belum ada dan menunggu impor, ini juga harus menjadi pembelajaran. Pertama, harusnya pihak manajemen KCI, Komuter Lain Indonesia harus punya cadangan spare part, ya. Jangan sampai yang namanya spare part itu kan pasti mengalami aus, mengalami rusak. Jangan sampai kita harus menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan
sementara itu eskalator dipakai untuk publik utilitas yang harus segera menyala, ya. Dan tentu harusnya PT KCI selaku operator komuter lain KRL harus punya bergen ya kepada vendor yang menjual eskalator itu, karena harusnya eskalator itu vendor-vendornya harus punya layanan purna jual di Indonesia secara cepat. Kan tidak mungkin kita harus menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya karena alasan spare partnya diimpor. Dan kedua, secara teknis ketika eskalator itu mengalami kerusakan, harusnya tidak boleh difungsikan untuk naik turun penumpang, dan seharusnya penumpang atau pengguna stasiun bisa menggunakan tangga darurat yang ada. Dan masyarakat selaku pengguna juga jangan coba-coba menerobos yang kemudian bisa menimbulkan satu accident. Karena ketika kita menggunakan eskalator yang dalam posisi off, itu juga resikonya, walaupun tidak ada kejadian kayak kemarin sore, itu resikonya bisa kepleset karena kan licin, ya kan? Karena harusnya ketika eskalator itu digunakan, maka manusianya tidak bergerak secara cepat, tapi kita mengikuti alur dari eskalator itu, Eskalator. ya pergerakannya itu apakah naik atau turun gitu, untuk menghindari satu accident kan. Kira-kira begitu. Oke. Baik, jadi memang ini catatannya ada di kedua sisi apa ya, dari pihak penyedia layanan transportasi dan juga bagi masyarakat untuk bisa lebih aware tentang keselamatan-keselamatan dirinya ketika berada di fasilitas umum itu. Ya, Pak Tulus Abadi, Ketua Harian Pengurus YLKI, terima kasih sudah berbagi informasi pada kami di kesempatan kali ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Pak Tulus, selamat malam. ya, terima kasih. Selamat malam. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Tulus Abadi. Sekali lagi, kita tetap harus menaruh kewaspadaan yang cukup tinggi. Kita harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada, termasuk di tempat-tempat umum, di tempat-tempat penyedia layanan transportasi. Ingat sekali lagi, keselamatan Anda tetap harus yang menjadi utama. Saya Reno Reksa pamit, salam CTV.